dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Para pekerja, para buruh sedang bergembira. Pasalnya, para buruh mendapat permen manis dari Kementerian Tenaga Kerja, yaitu Peraturan Menteri Kerja nomor 18 yang menaikkan upah minimum provinsi. Diikuti dengan kenaikan upah minimum kota oleh para kepala daerah. Para pengusaha gigi jari protes. Katanya kan mau ada krisis di tahun 2023. Kok dinaikin upah minimum? Ini menjadi buah simalakama. Inilah Hot Room simalakama kenaikan upah minimum provinsi. Oke, sebelum kita mulai diskusi malam ini, saya gak bisa lanjut tanpa minum kopi kesukaan saya. Waduh, nikmat banget. Oke, pertanyaan pertama kepada Ibu Dirjen kita, selaku tuan rumah yang buat peraturan ini, Ibu Indah Anggoro Putri, yang tampil melalui Zoom, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja. Ibu Indah, selamat malam. Selamat malam. Boleh nggak Ibu Dirjen menerangkan apa latar belakang keluarnya Permen nomor 18 ini, dan apakah sudah dibicarakan dengan para pengusaha mengingat bakal ada resesi katanya di tahun 2023? Silakan, Bu. Ya, jadi Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang upah minimum tahun 2023 dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, adalah dengan pertimbangan dua hal pokok. Yang pertama, kita ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 ya, sampai sekarang memang alhamdulillah sudah berangsur-angsur pulih, namun demikian dampaknya masih kita rasakan. Dan ini berpengaruh pada struktur ekonomi nasional kita. Mayoritas, kalau kita lihat dari struktur ekonomi nasional kita, mayoritas disumbang oleh konsumsi masyarakat, artinya daya beli masyarakat. Sehingga kalau ekonomi nasional kita ingin terus tumbuh atau berputar secara baik dan sehat, maka upaya utama yang harus kita dahulukan adalah menjaga daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat ini tentunya adalah daya beli para pekerja atau buruh, menjadi sangat penting dalam kondisi seperti ini. Nah, daya beli menjadi fokus kami menerbitkan Permenaker 18 tahun 2022 agar daya beli ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya. Dan yang kedua, alasan pokoknya adalah karena Permenaker 18 tahun 2022 ini terbit dari aspirasi banyak pihak yang kami dengarkan, kami catat dan kami mengevaluasi bahwa ternyata formula upah minimum yang ada dalam PP 36 tahun 2021 sudah tidak dapat diterima lagi oleh segenap masyarakat, segenap ekosistem ketenagakerjaan lah, katakan begitu. Jadi kami betul-betul mencatat apa yang diinginkan oleh banyak pihak. Demikian, Pak. Jadi Kemenaker hanya mendengarkan apa yang diinginkan oleh para pekerja, bagaimana dengan keinginan para pengusaha? Tidak juga, kami tidak hanya mendengarkan para pekerja. Sebenarnya dari berbagai serap aspirasi yang kami lakukan, tidak hanya dilaksanakan oleh Kemenaker saja, tapi juga dilaksanakan serap aspirasi oleh dan juga sosialisasi oleh Satgas Percepatan Sosialisasi UCK di bawah pimpinan Wamenkyu, juga serap aspirasi dan sosialisasi UCK di bawah pimpinan Polri yang dilaksanakan oleh Polda-Polda di setiap daerah, di mana Kemenaker juga ikut lewat 3 jalur sosialisasi dan serap aspirasi. Undang-Undang Cipta Kerja tercatat dalam catatan besar kami, memang PP 36 2021 sudah tidak diterima oleh banyak pihak, tidak hanya serikat pekerja, apakah tapi oleh Kemenaker sudah mengajak berunding asosiasi pengusaha APindo? Tidak secara eksplisit oleh APindo, tapi kami tidak sama sekali. Oh, sudah Pak, sudah Pak Hotman. Kami sudah bicara dengan perwakilan pengusaha, Pak, sudah. Oke, kalau begitu kita lihat dulu grafis berikut ini untuk melihat
kenaikan dari upah minimum provinsi. Ya, saya tertarik. Sumatera Barat saya kira yang paling tinggi 9,15% naik. Oke, Bali tempat saya suka berdansa 7,8%. Ya, hampir semua naik nih. Semua naik ya. Kemudian DKI Jakarta nih, waduh 5,6% ya. Dari 4,6 juta upah minimum menjadi 4,9 juta ya. Ini kenaikan dari upah minimum provinsi. Sekarang kita akan lihat dulu diikuti dengan tindakan para kepala daerah. Bekasi adalah superstar. 5,1 juta lebih upah minimum kota di Bekasi. Kalau saya jadi pekerja saya akan pindah ke Bekasi. Kemudian ya Tasikmalaya 2,4, Tangerang, Bandung 4,4 jutaan. Wah, satu lagi yang superstar adalah Karawang 5,1 juta, hampir 5,2 juta Karawang. Karawang dan Bekasi mengalahkan ibu kota dalam hal upah minimum pekerja. Jadi saya himbau kepada pekerja, udah pindah aja ke Karawang dan Bekasi. Pak Darwoto, ini dari Apindo. Ini gimana? Kuat nggak pengusaha menanggung beban ini? Ya, sebenarnya dengan keluarnya Permen 18 ini bagi kalangan pengusaha sih berat sekali. Ya. Karena apa? Tadi Bu Dirjen mungkin lupa bahwa PP 36 itu untuk mengurangi disparitas antar daerah. Tadi kan Bang Homar lihat sendiri kan, ketimpangan antar daerah. Ini baru provinsi loh Bang. Benar. Kalau kabupaten itu ada satu wilayah, kabupaten sama kota itu bedanya 1 juta. Benar. Ya, kita kembalikan ke filosofi upah minimum saja. Upah minimum kan safety net. Ya. Nah, tetapi karena pemerintah menetapkan Permen 18 ini tanpa mempertimbangkan tadi bahwa disparitas upah antar daerah, upah minimum antar daerah ini tidak diperhatikan gitu. Jadi menurut Bapak ini benar-benar secara analisa ekonomi tidak berdasar atau tidak? Agak mendadak sekali. Mendadak? Karena permen ini keluar tanggal 17 November. Ya. Nah, sementara sesuai dengan PP 36, penetapan upah minimum itu, provinsi itu kan harusnya tanggal 21. Nah, sekarang jadi ada dua peraturan nih. PP-nya belum dicabut. Iya. Peraturan menterinya udah keluar. Betul. Dua peraturan yang isinya bertentangan. Bertentangan. Jadi pengusaha ikutin yang mana? Pengusaha mengikuti dengan PP 36. Tapi kan pemerintah kota sudah mengikuti Permen nomor 18 dengan mengeluarkan upah minimum kota. Itulah dilemanya yang terjadi di negara kita ini. Ya. Bahwa pemerintah ini di dalam menetapkan ketentuan mengenai upah minimum ini tanpa memperhatikan. Kalau tadi Bu Dirjen bilang pengusaha diajak bicara, faktanya pembicaraan itu ya mungkin hanya by telepon atau. Jadi Apindo secara resmi tidak pernah diajak oleh Kemenaker untuk bicara. Iya, betul. Jadi apa sikap Apindo? Apalagi, menolak atau tidak ini? Menolak. Apalagi Apindo juga ada di lembaga kerjasama tripartit, Bang. Artinya lembaga tripartit ini kan terdiri dari pengusaha, ada buruh, ada pemerintah. Ya. Nah, seharusnya ini kan dibahas secara intens di dalam lembaga ini. Tapi kan kalau pengusaha menolak nanti buruhnya demo. Ya, itulah dilemanya. Ya. Dilemanya ya demo pasti ada. Orang tidak ada Permen 18, sekarang aja masih ada Permen 18, masih ada demo. Oke. Bu Irma, di sini ada dua peraturan yang tumpang tindih. Satu peraturan pemerintah, satu lagi peraturan Menteri Tenaga Kerja. Yang peraturan pemerintah lebih kecil upah minimum provinsi, di peraturan Menteri malah dinaikkan. Mana yang berlaku? Saya kira peraturan yang menguntungkan rakyat. Hah? Iya dong, yang menguntungkan ini anggota DPR buruh. Wakil Rakyat. Yang menguntungkan buruh. Jadi menurut Ibu yang berlaku peraturan Menteri nomor 18? Betul. Karena selama ini Apindo memang mana pernah setuju dengan kenaikan upah buruh, nggak pernah setuju. Oh, jadi begitu. kalaupun sekarang nggak setuju wajar-wajar saja. Oh, saya kira seperti itu, Bang. Begitu. Masalahnya begini, sebenarnya terkait kenaikan upah buruh hari ini yang di bawah 10%, saya kira itu sudah hal yang sangat baik yang harus kita dukung. Ya. Pemerintah juga kan sudah memberikan stimulus kepada pengusaha atau perusahaan, ya. Ada pembebasan memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan bagi 21 sektor manufaktur, kemudian juga ada relaksasi pembayaran iuran BPJS dan pemberian
keringanan pembayaran kredit misalnya seperti itu. Itu kan stimulus yang juga sudah diberikan pemerintah kepada pengusaha. Jadi menurut Ibu Apindo ini kebangatan gitu? Maunya untung doang gitu? Ya harus gini lah ya, Apindo sekali-sekali coba dong dalam situasi ekonomi yang seperti ini berbesar hatilah gitu ya. Tapi kan, untung loh Bang, tapi nggak kan di atas pengusaha juga bermasalah, nggak di atas 10% loh. Nah, itu dia masih untung, nggak di atas 10%. Dan ekonomi Indonesia alhamdulillah ini kalau kita lihat dari kacamata dunia, Indonesia ini paling bagus loh. Kalau benar resesi tahun 2023 dan ancaman PHK, bagaimana? Kalau resesi tahun 2023 tentunya saya pernah Bang ya memfasilitasi kawan-kawan yang demo ya karena perusahaan tidak bisa membayar UMR, saya bisa fasilitasi. Saya bilang produksi perusahaan menurun sampai di bawah 50%, 40% saat itu sehingga perusahaan tidak bisa membayar UMR. Daripada kalian di PHK, gimana solusinya? Saya dudukin dua-duanya. Akhirnya dapat satu kesepakatan. Selama perusahaan itu belum berproduksi 80% ke atas, maka perusahaan boleh di bawah UMR. Case by case begitu. Ya harusnya perusahaan itu bisa seperti itu gitu. Nggak semuanya harus kita istirahat dulu, nanti ketemu lagi setelah yang berikut ini.